Oh iya ya. Pak. Ini Pak. Ya, pada ke situ. Kan ibu-ibunya banyak ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana adhanal mubtadi'ina bil misal. Wassalatu ala nabiyyil ladzi yajibul lahu alinal intisal. Wa ala alihi wa sahbihi al-musyrikin bi ahsanil qisal wa nahnu narju bi syafaatihim ila wahil jisal amma ba'du. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bersyukur hari ini dipertemukan dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Bed untuk acara Walimatus Safar Tasakur bin Nikmat. Insya Allah Ibu, saya panggilnya Buni ya. Buni Jahara ini akan berangkat umroh ya. Tanggal berapa Bu? Tanggal 24. 24. Bulan ini ya. Hari Sabtu. Kita doakan bersama nanti dalam bentuk qiraah ya, qiraatul Quran. Kemudian juga doa-doa lain. Semoga Buni Jahara ini lancar. Amin. Berangkat ke sana sampai balik lagi selamat. Amin. Ya, jadi keberkahan ya. Amin amin. Buat keluarganya dan buat kita yang doakan ya. Amin. Semoga berkahnya nanti kita juga satu-satu. Ya. Apalagi Selasa urusannya baik ya. Karena tadi pagi kita lagi kesulitan air Pak. Tiba-tiba hujan alhamdulillah. Tinggal mantean. Disaring ya. Alhamdulillah saya. Nah untuk acara agar tidak memperpanjang waktu ya, ada 5. Pertama pembukaan, alhamdulillah sudah saya buka. Yang kedua sambutan dari Sohibul Bed, dari bapak atau ibu? Ibu ya, ibu nih ya. Bu, tenang aja ya, jangan terburu-buru. Biar kita semua dengar gitu. Karena ibu sudah biasa presentasi Pak. Kemudian setelah sambutan tausiah, riwayat singkat tentang umroh. Karena ada orang yang berpikiran umroh sebelum haji itu haram katanya. Nah, itu perlu jelaskan Pak ya nanti ya. Kemudian yang keempat, qiraah. Nanti ibu-ibu bersama-sama kita akan pertama hadarah dulu ya, menghadiahkan pahala bacaan kepada terutama sepuh-sepuh dari Uni Jahara ini dan juga ke orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian kita akan membaca surah dari At-Takasur Bu ya, karena sebenarnya Ramadan Bu ya, terawih ya. Itu 13 surat itu harus dikuasai sebenarnya gitu ya. Oh kita di sholat Bu ya, dari At-Takasur mundur Bu ya, sampai ke Anas, nanti Al-Fatihah, baru ke Al-Waqiah. Insya Allah Bu ya. Target kita ini Bu, ini lebih dari 20 Bu ya. Jadi kalau seorang satu aja cukup kayaknya Waqiah gitu ya. Karena Ibu awaknya itu luar biasa ya Bu ya. Untuk acara-acara bahagia seperti ini kita budayakan baca Waqiah Bu ya. Tapi kalau ada yang sedih, ada yang meninggal, yang sakit itu biasa Yasin ya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Tidak usah Waqiah saja, boleh mangga mau Al-Buru. Silakan ya Ibu ya. Masing-masing sudah bisa. Untuk di sini mungkin kita akan dengan surat Al-Waqiah. Setelah itu baru acara. Baiklah untuk acara kedua sambutan dari Uni Jahara dipersilahkan. Manur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Karena berkat Ramadan ini kita bisa berkumpul di tempat kami dalam keadaan sehat. Walaupun suasananya agak hujan tadi ya Ibu ya, alhamdulillah sudah kembali reda hujannya.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiinnya. Semoga sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Amin. Yang terhormat Bapak Ustadz Dadang Sahidin ya, Bapak ya. Ya. Beliau adalah guru kami di sini ya. Kita selama di Pasir Impun diajar oleh Bapak Ustadz. Kita ngajinya di Bu RT ya. Di sini seminggu 2 kali. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak sudah bersedia memimpin doa pagi ini. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya, tetangga dan teman-teman saya dari Ciputra, bahkan dari Cimahi ya. Itu lumayan jauh teman saya, teman lama di asrama ya, bisa datang. Aduh. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu semuanya yang mau hadir. Tadi saya mikir ya Allah hujan bakal datang kok ya teman-teman. Tapi semoga niat mereka baik, insya Allah mereka datang. Alhamdulillah datang semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Semoga melangkahkan kakinya ke sini. Insya Allah Allah catat sebagai ada ibadahnya. Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami mengundang ke sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk minta dorong doa untuk keberangkatan saya nanti ke Tanah Suci, insya Allah tanggal 24 Januari bertepatan dengan hari Sabtu ya, hari Sabtu pukul 12.20 berangkat dari Haji Juanda Surabaya. Saya dari Bandung sendirian, insya Allah. Itulah semuanya saya juga merinding yang nggak nyangka lah semua keajaiban ya. Saya berangkat dari Bandung nanti sendiri malam Jumat. Saya nginep dulu semalam di di Surabaya. Nanti anak saya yang laki-laki yang mengantar sampai Surabaya. Tapi dia nggak ngumpul di sini, dia berangkat dari Jakarta langsung. Ya. Jadi kita ketemu di Surabaya. Nginep semalam, jadi kita berangkat hari Sabtu siang itu jam 12.20 ke Jeddah. Langsung umroh. Kita langsung ke ke Mekah ya. Biasanya kan ke Madinah dulu ya. Kalau kita berbeda, jadi langsung ke Mekah. Waktunya 12 hari. Bapak Ibu ya, 12 hari. Nah, di sana kan itu ibadah fisik ya Ustadz ya? Ya. Ibadah fisik. Nah, jadi sekali lagi mohon dorong doanya dari Pak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya semuanya, teman-teman saya semuanya. Saya di sana dari sekarang ya disehatkan badannya. Amin. Badannya ya. Diselamatkan dan sampai di sana bisa menjalani semua rukun-rukun umrohnya. Sehat juga di sana, selamat sampai pulang lagi ke Indonesia, berkumpul lagi bersama keluarga dan teman-teman semuanya, dan semoga bisa membawa predikat yang mabrur, bisa meningkatkan lagi amal ibadahnya. Ya. Jadi sebelum keberangkatan, selain saya mendukung doa, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir batin dari saya, barangkali selama bergaul saya ada kesalahan yang sengaja tidak disengaja. Saya mohon maaf semuanya teman-teman ya. Namanya kita bergaul ya, mungkin menurut Bapak Ibu mah kesinggung, tapi menurut saya mah enggak mungkin ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Gimana Bapak Ibu mau dimaafkan? Alhamdulillah. Jadi saya tenang ya berangkat sana. Untuk teman-teman saya yang nggak keundang ke sini, insya Allah saya akan lewat chatting ya, WA. Beberapa teman sudah saya kasih tahu langsung pada nelfonnya. Alhamdulillah teman-teman sudah memaafkan saya. Mudah-mudahan dengan dimaafkan oleh teman-teman dan dorong doanya, perjalanan saya semuanya lancar dan mudah. Ya.
Bapak Ibu, karena saya berangkat sendirian, mungkin saya titip juga keluarga saya di sini, suami ya, Pak Hanafi suami saya belum bisa berangkat, Bapak Ibu. Jadi baru saya aja berangkat. Nanti di sana saya akan mendoakan keluarga saya ya bisa berangkat dan teman-teman juga ya. Mudah-mudahan satu persatu nanti menyusul. Gitu. Amin. Yang penting kita yakin ya Bapak Ibu ya, yakin Insya Allah Allah akan mengundang kita ke sana. Amin. Jadi terutama kata guru saya ya, jadi bukan uang ya. Jangan uang dulu. Kalau uang kita mikirnya, dari mana ya? Gaji saya cuma sekian, apalagi saya kan pensiunan ya, Pak Hanafi. Dari mana uangnya? Tapi yakin dulu, dengan keyakinan itu Allah yang mencukupkan. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya saya sampaikan di sini, Bapak Ibu. Saya berangkat ini siapa yang mengkosin Bapak Ibu ya? Allah yang mengkosin, tapi melalui siapa? Anak saya berdua. Masya Allah, saya merinding ya. Putra putri saya berdua, anak saya yang paling besar kerja di Cikarang namanya Muhammad Sadam Ali Akbar, dan putri saya yang kedua Sanya Daryana. Mereka keturunan semua Bapak Ibu. Saya merinding ya Allah. Saya nggak nyangka. Ibu benar mau umroh sana. Iya Kak. Tapi uangnya gimana? Ya sudah nanti sama kakak, sama adik. Itulah Bapak Ibu ya, ketika kita niat baik, ya Allah mencukupkan dari siapa aja yang kita nggak sangka ya. Mudah-mudahan anak saya berdua, kakak dan adik ya, jadi anak yang soleh-soleh. Mereka dua-duanya belum menikah Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekalian bisa ada doanya. Mereka ada segera dapat jodoh yang terbaik. Amin. Yang masalah dunia dan akhiratnya. Maaf Ustaz, saya mah orangnya baper, gampang nangis ya. Ya. Ibu-ibu tersentuh gitu ya hati saya. Allah terima kasih, mudah-mudahan semuanya Allah ridho, Allah berkahi ya semua perjalanan saya nanti ke tanah suci. Dari sekarang. Terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu, Bapak Ustaz semuanya, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mungkin itu aja ya sambutan dari saya, tidak panjang lebar karena waktu juga berjalan terus ya. Terima kasih banget Pak Ustaz ya, nanti doanya. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sepatah dua patah kata dari Sahihul Banyak. Dalam Al-Quran disebutkan wa amma bini mati robika. Semua apa ya? Baca semua. Kalau kita ada kebahagiaan itu dihidupkan, sunnah itu Pak. Bukan sombong. Semoga ini termasuk itu ya. Karena kan syukur itu wajib Pak. Bersyukur atas program itu hukumnya wajib. Tapi seumur hidup sekali Pak. Sekali. Kalau sering, itu sunnah. Kapan kita bersyukur? Ketika kita merasa bahwa nikmat ini hakikatnya dari Allah, itu sedang bersyukur. Itu yang wajib. Sudah memenuhi. Kalau Bapak tidak pernah punya perasaan itu, itu kufur namanya Pak. Tipis perbedaannya Pak. Tipis. Tapi saya yakin ibu Bapak sekalian pasti pernah lah. Ya, kayak tadi lah yang contoh kecil Pak, lagi kesulitan air gitu Pak. Waduh, nggak ada buat turun ya. Tiba-tiba hujan Pak, luar biasa Pak. Itu bersyukur kita. Dan memang sekali lagi syukur itu wajib sekali seumur hidup sama dengan haji Pak ya. Kalau tidak pernah sama sekali berarti kufur ya. Lain syakartum, lain zidan. Lain syakartum gimana tadi? Kalau saya pernah bersyukur itu sudah bersyukur Pak. Mau diulang. Baiklah. Saya rasa cukup ya. Kita semua mengerti lah maksud kehadiran kita di sini ya. Insya Allah semuanya ikhlas menghadiri pertemuan ini. Yang untuk selanjutnya tausiah ya. Jadi kita tausiah itu untuk pengantar. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang beranggapan umroh sebelum itu katanya tidak boleh, bahkan yang mengatakan haram. Ya, bagaimana? Ini Bu ya, sebagai orang tua kita wajib mengajarkan kepada anak kita ketika anak kita usia 7 tahun ya Pak, 4 hal. Minimal 4 hal.
yang wajib kita ajarkan. Kalau dulu kita tidak, karena kita tahu ya Pak. Jadi sekarang kita tahu aja ya, untuk anak cucu kita kasih tahu. Ada 4 hal Pak yang harus didahulukan diajarkan kepada anak cucu kita ketika mereka minimal usia 10 tahun. Pertama, Nabi itu dilahirkan di kota Mekah. Diangkat jadi Nabi di kota Mekah, 2 ya. Lalu hijrah ke Madinah, 3. Dan wafat di Madinah. 4 hal itu Pak wajib diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Minimal ketika mereka usia 7 tahun. Karena kewajiban mendidik anak dengan ilmu agama itu Pak pada dasarnya kembali ke ortu, bukan ke ustad. Artinya kalau ada anak tidak mengerti ilmu agama, daerah yang pertama kali disalahkan kita ortunya Pak. Anak kan nggak mau masuk neraka, istri nggak mau masuk neraka. Mereka nuntut ke suaminya, kenapa nggak dididik? Akhirnya semuanya masuk neraka Pak. Nah, udah mulai menarik Pak ya. Jadi sebelum terlambat, mudah kita ada sekarang. Syukur kalau sudah Pak ya. Kayak Bapak ini dulu ada pengajar, nah udah. Saya deh. Yang belum nih gimana gitu. Jangan mengandalkan sekolah Pak. Nggak apa-apa kalau di sekolah diajarkan agama ya Pak. Saya rasa sekarang kayaknya berkurang. Waktu saya di SD dulu ya Pak, itu pasti ajarkan tentang sifat 20 itu kan yang wajib Pak. Tauhidnya ya. Kemudian tentang sholat, fikihnya ya. Pak minimal sholat lah. Syarat sholat, rukun sholat, tempatan itu diajarkan tuh Pak. Yang ketiga ilmu tajwid Pak. Agar kita benar dalam bacaan ketika sholat. Kan dalam sholat itu wajib pakai ilmu tajwid Pak. Itu pentingnya kita kalau berilmiah terusnya agar yang benarnya diterima, yang salahnya dimaafkan. Tapi kalau kita sholat tidak pernah belajar, itu dosanya double Pak. Pertama dari salah ibadahnya, kedua dari tidak ngajinya. Pak ibadah paling penting itu ngaji Pak. Kalau berilmu, sehingga disebutkan mayuridilahu bihi khairan yufitin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebahagiaan di akhirat, kebaikan, surga maksudnya, di dunianya ini diberi oleh Allah kepahaman dalam agama. Paham dalam masalah akidah, benar akidahnya. Paham dalam masalah fikih, benar tata cara sholatnya. Minimal sholat dulu Pak ya, itu kan sehari-hari. Kemudian juga paham dalam masalah bacaan, tajwid. Dan yang keempat, paham ilmu ekonomi Pak, tidak boros. Bisa mengatur keuangan. Itu udah selesai Pak. Kalau orang tua mendidik anaknya dengan 4 macam ini sudah selesai. Jika tidak mampu, ya kita titipin ke pesantren lah. Wah gimana pesantren sekarang isunya jelek-jelek Pak ya? Dari, oh udah kita undang ustaz di rumah, ngaji seminggu sekali, bikin pesantren di rumah Pak. Ya, ajarkan tauhid, fikih, sama tajwid, itu aja cukup Pak. Karena ini dasar-dasar takwa Pak. Kalau orang ingin takwa tidak menguasai ini, nggak akan dapat di takwa Pak. Padahal diperintahkan oleh kita untuk takwa di dunia ini Pak. Ini dasarnya Pak, harus melalui ini. Kalau tidak melalui ilmu ketiga ini Pak, nggak akan dapat tuh. Ilmu dasar nih Pak, tauhid minimal sifat 20 lah ya Pak. Nah, tentang makna la ilaha illallah itu Pak. Kemudian sholat ya, syarat sholat, rukun sholat dan keutamaan sholat, kemudian tajwidnya. Nah setelah kita mengajarkan kepada anak kita bahwa Nabi itu dilahirkan di Mekah, diangkat jadi Nabi di Mekah, hijrah ke Madinah, lalu meninggal di Madinah. Nah, saya sambungkan ke sini Pak nih ya. Nah setelah Nabi hijrah 5 tahun setelah di Madinah Pak ya, Nabi itu rindu Pak. Kan beliau di Mekah, ya rindu, ingin ke Mekah. Kebetulan malamnya katanya beliau mimpi seolah beliau ada di Masjidil Haram. Dan di mimpi Nabi kan wahyu Pak. Nggak kayak kita. Nah pada tahun itu Nabi belum bisa ke Mekah. Baru tahun ke-6 Hijriah Nabi bisa berangkat ke Makkah. Disertai sahabatnya waktu itu 120.000 Pak. Maaf, 1.200. Maaf ya. 1.200 orang sahabat mengiringi Nabi. Tetapi Pak, sebelum sampai ke Mekah itu dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 460 kilo Pak. Pakai onta kuda ya, jalan kaki ya. Ngabring Pak. Nah, sekitar 15 atau 10 kilo lagi mau ke Makkah, itu dihadang Pak oleh orang kafir Quraisy. Di daerah Hudaybiyah namanya Pak. Dihadang, nggak boleh Nabi ke Mekah. Ya, gimana ya? Berunding akhirnya Pak. Ada perjanjian, sebutnya perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya, Nabi tidak bisa ke Mekah tahun itu, tapi boleh di tahun depannya, tahun ke-7. Dan kedua, perjanjian itu tidak boleh ada pertumpahan darah di antara mereka. Akhirnya Nabi
menerima dan pulang lagi Pak, belum sampai ke Mekah, pulang lagi. Nah kemudian di tahun ke-7 Nabi baru bisa umroh. Nah ini umroh pertama Bu, Nabi juga nggak haji dulu, umroh dulu Nabi juga umroh. Dan pada tahun ke-7 itu Nabi beserta 2.000 orang sahabat. Kalau seluruhnya 1.200 ya, nah sekarang 2.000. Itu umroh pertama Nabi itu di tahun ke-7 Pak. Dan di tahun ke-7 itu Pak, Nabi cuma dikasih toleransi 3 hari Pak, bukan lebih. Tapi Nabi yang penting terlaksana Pak ya. Setelah 3 hari pulang lagi ke Madinah Pak. Kemudian di tahun ke-8 Hijriah, nah ini orang kafir mulai melanggar Pak. Mereka menyerang para sahabat dari Bani Bakar Pak. Akhirnya kan, nah karena mereka mulai ya, Nabi bawa pasukan tahun itu Bu, tahun ke-8 itu dengan membawa 10.000 orang sahabat. Ngeper Pak, Mekah Pak, sedikit masyarakatnya. Kata Nabi yang ada di Masjid Mekah di Baitullah ya aman. Kemudian yang ada di rumah Abu Sufyan juga aman. Akhirnya orang nggak pada keluar Pak. Itu yang disebut dengan Futuh Mekah Bu ya. Jadi Nabi bisa menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah malah. Itu di tahun ke-8. Nah di tahun ke-8 itu Nabi umroh kedua. Jadi Nabi juga umroh dulu Bu, nggak langsung haji. Kemudian pada tahun ke-9 Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk berhaji. Nabi sendiri belum. Nah, baru di tahun ke-10 Nabi haji. Dan itu terakhir karena setelah itu Nabi meninggal ya. Setelah meninggal. Jadi Nabi itu 3 kali umroh, 1 kali haji. Jadi umroh yang dilaksanakan oleh UN ini sebutnya haji kecil ya, umroh sunat Pak. Karena yang wajibnya umroh itu pas nanti di hajinya, di haji. Itu dulu lebih tahu ya. Terutama ibu juga nih Bu, sudah kesana Bu, tahun berapa Bu? Kesana Bu? Ibu tua. Mungkin ada juga berharap yang kesana ya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan doa-doa ya. Bila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahirahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.